sebagai marketing. Saya Trida Brianti sebagai inovasi. Saya Kanda Fitra sebagai HRD. Kita masuk ke materinya. Ke hasil wawancara. Oke, jadi yang pertama itu adalah profile company. Nah, Rayu Flower Bucket sebagai wacari ternyata dia baru merintis perusahaannya ini sekitar 2-3 bulan yang bergerak di bidang kerajinan untuk buket bunga atau boneka seperti untuk acara wisuda atau kayak ingin memberi hadiah kepada seseorang. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama dari DC Manager. Pertanyaan pertama, kenapa Ibu membuat usaha kerajinan buket bunga ini? Nah, jawaban beliau itu karena beliau aslinya suka dengan hal-hal yang berbau seni dan akhirnya tertarik untuk membuka usaha buket flower. Nah, pertanyaan kedua itu, apa yang paling menantang di dalam menjalankan atau mengelola usaha ini? Nah, jawaban dari beliau adalah customer yang maunya dengan harga murah tapi dengan kualitas yang bagus dan juga tidak memenuhi level target yang pelanggan inginkan. Nah, tantangan yang beliau sampaikan kepada kami itu dia itu sering mendapat request tentang bucket yang customer inginkan, tapi dengan harga yang murah, dan itu menjadi tantangan bagi beliau. Selanjutnya masuk ke HRD. Di sini ada pertanyaan pertama, yaitu apa ada kriteria khusus buat jadi karyawan di toko buket bunga tersebut? Nah, jawaban beliau yang penting kreatif aja sih. Nah, yang kedua itu, apakah ada program khusus untuk mengembangkan karyawan ini? Nah, beliau menjawab belum ada karyawan karena toko tersebut masih baru buka, itu sekitar baru berjalan 2-3 bulan, dan susah juga mencari karyawan yang mempunyai kreativitas yang sangat tinggi. Setelah itu kita masuk ke produksi. Pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Serayu yaitu bagaimana memastikan produk yang dijual itu dalam keadaan bagus. Ibunya menjawab dengan pikiran kita sendiri kalau kita udah ngasih yang terbaik dengan harga yang murah. Pertanyaan yang kedua, dalam proses produksi apa yang paling menantang? Ibu Serayu menjawab yang paling menantang itu bahan baku susah untuk dicari ketika ada acara besar lainnya. Karena kalau misalkan ada event wisuda itu banyak yang order ke beliau. Jadi ibunya bilang untuk bahan baku ibunya harus nge-war dulu sama pedagang yang lainnya. Selanjutnya ada marketing. Nah, saya memberi pertanyaan kepada Yuna. Yang pertama itu, bagaimana cara mempromosikan produk ini ke orang lain? Ibunya bilang itu dengan WA dan Instagram dan mulut ke mulut. Terus yang kedua, saya bertanya bagaimana cara ibu mempertahankan pelanggan setia? Ibunya menjawab dengan harga yang murah dan kasih bonus ke pelanggan dengan cara melebihkan bunga dari lebih besar. Selanjutnya ada inovasi. Yang pertanyaan pertama itu, apa inovasi terbaru yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk? Jawaban beliau fokus pada digital marketing seperti menggunakan media sosial dan platform e-commerce, serta menawarkan promo eksklusif yang personal dan relevan bagi konsumen. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menemukan ide inovatif dalam berjualan? Jawaban beliau melakukan riset pasar untuk memahami tren ini, dengarkan feedback pelanggan, dan eksplorasi kolaborasi dengan influencer atau mitra strategis untuk menciptakan nilai tambah. Nah, selanjutnya di divisi accounting. Saya bertanya kepada ibunya bagaimana ibunya memastikan semua transaksi tercatat dengan benar. Jawabannya ibunya itu dia memakai aplikasi invoice atau kwitansi online, jadi semuanya tercatat di digital ya. Dan selanjutnya, apakah di sana bisa pakai e-payment? Jawabannya nggak bisa. Ibunya masih memakai cash. Kalau misalnya e-payment juga, dia harus transaksi bank. Nah, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dan ibunya juga mengingatkan banyak hal
mulai investasi sejak dini, karena dari ibunya itu kita banyak banget belajar kalau misalnya ibu rumah tangga juga bisa loh berinvestasi dari sebuah toko kecil menjadi toko yang nantinya akan besar. Segitu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Mutiara. Saya Mutiara, perwakilan dari kelompok 5, ingin bertanya. Jadi kan kalau usaha buket bunga kayak gini itu kan usaha musiman, yang biasanya banyak yang pesennya itu pada saat ada acara wisuda atau acara-acara penting lainnya. Nah, gimana nih solusi dari ibunya? Kalau misalkan di saat yang bukan musiman itu ternyata pembelinya tuh sepi. Pertanyaannya segitu saja, terima kasih. Terima kasih Mutiara. Kita diskusi dulu. Oke, kami ingin menjawab pertanyaan dari Mutiara tentang bagaimana kalau misalkan pembelinya itu hanya musiman. Nah, setelah kami menginterview dari beliau, jadi beliau ini memang lebih banyak berfokusnya itu dengan memakai bunga palsu atau bukan bunga asli. Jadi bunga asli itu kalau hanya request dari customer, sehingga kalau misalkan pembelinya musiman pun dia nggak cemas kalau misalkan kayak modalnya nanti habis gara-gara bunganya itu layu, karena dia itu lebih banyak untuk stoknya itu di bunga palsu gitu. Dan juga karena ini kan bukan makanan atau yang kayak cepet gampang rusak atau basi, jadinya kalau untuk musiman dia masih bisa lebih relax gitu, jadi nggak kepikiran. Segitu saja yang